Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, di video ini akan membahas materi yang telah dirangkum dari 8 makalah kelompok dengan topik menarik seperti konsep dasar algoritma, flowchart, isi 2 code, hingga setting dan setting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Puspita Kita Diri dari kelas 3M, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelumnya, saya juga sudah mengatakan bahwa video ini adalah bagian dari tugas luas, yaitu di bawah bimbingan Bapak Heri Firmawan Engkom. Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Dan jangan lupa untuk menyimak video ini sampai selesai ya. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar algoritma dan struktur data. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu algoritma? Algoritma adalah metode sistematis berupa langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Istilah ini berasal dari nama Al-Khwarizmi, seorang matematikawan Persia. Dalam dunia pemrograman, algoritma digunakan untuk membantu komputer memahami instruksi manusia melalui aturan yang efisien. Sejarah algoritma dimulai sejak India kuno, dengan aturan geometri pada surba sutra. Di abad pertengahan, Al-Khwarizmi memperkenalkan algoritma yang menjadi metode perhitungan standar. Dan pada era modern, ada Alan Turing yang menciptakan mesin Turing sebagai model untuk memahami kemampuan algoritma. Algoritma memiliki karakteristik. Ada 4. Yang pertama itu input, yang mana menerima data di awal. Yang kedua ada langkah-langkah yang jelas. Semua langkah logis dan dapat dijalankan. Yang ketiga ada efektif, langkah-langkah sederhana dan menghasilkan solusi. Yang terakhir ada output, menghasilkan hasil akhir yang benar. Contohnya pada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti kita memasak mie, pastinya kita akan awal dengan memanaskan air, lalu memasukkan mie dan menambahkan bumbu sampai pada saat penyajian. Nah, kalian bisa melihat contoh diagram flowchart-nya. Selanjutnya, yaitu materi IPO, deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu IPO? Nah, IPO ini adalah singkatan dari input, proses, dan output. Model ini membagi alur kerja menjadi 3 bagian. Yang pertama, input. Data yang dimasukkan seperti panjang dan lebar persegi panjang. Yang kedua, proses. Langkah-langkah untuk mengolah data seperti menghitung luas. Yang ketiga, output. Hasil dari proses yaitu nilai luas. Nah, flowchart adalah diagram visual menggunakan simbol standar. Ada beberapa simbol. Yang pertama bisa saya sebutkan adalah oval, yang menunjukkan awal dan akhir proses. Ada persegi panjang, yang menunjukkan langkah prosesnya. Dan ada juga paralelogram, yang menunjukkan input atau output. Nah, untuk contoh flowchart menghitung luas persegi panjang, yang pertama ada langkahnya, yaitu memasukkan panjang dan lebarnya. Yang kedua, kalikan panjang kali lebar untuk menghitung luas. Dan yang terakhir, tentukan hasil luas. Nah, mungkin kalian akan bingung. Nah, di sini kalian bisa melihat diagram flowchart-nya untuk proses menghitung luas persegi panjang. Jadi, kalian tidak akan bingung dari penjelasan langkah-langkah saya. Kemudian ada pseudocode. Adalah cara menyusun algoritma menggunakan bahasa sederhana. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga, itu ada tipe data, variabel, dan operator. Yang pertama ada tipe data. Adalah jenis data yang menentukan nilai apa saja yang dapat disimpan dalam program. Tipe data ada 2. Yang pertama tipe data primitif, yaitu integer, float, boolean, dan char. Dan tipe data non-primitif adalah array dan string. Dan selanjutnya variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Misalnya bisa kalian lihat di sini. Itu merupakan menyimpan bilangan bulat. Selanjutnya ada operator yang digunakan untuk melakukan operasi pada data. Yang pertama ada aritmatika, simbolnya bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya ada relasional, simbolnya bisa kalian lihat di sini. Dan ada logika, simbolnya bisa kalian lihat di sini. Contohnya, jika ingin menambahkan 2 angka, nah, kalian bisa melihat di sini. Selanjutnya, materi yang keempat, struktur flowchart kontrol algoritma. Nah, struktur flow control adalah cara mengatur alur eksekusi dalam program, yaitu ada 3 jenis utamanya. Yang pertama ada sekuensial.
Langkah dijalankan berurutan. Yang kedua, percabangan. Pilihan langkah berdasarkan kondisi tertentu seperti menggunakan if else. Yang ketiga, ada pengulangan. Langkah diulang hingga kondisi tertentu terpenuhi, seperti menggunakan for atau what. Nah, contoh percabangannya, jadi jika nilai lebih besar dari 70, tampilkan lulus. Jika tidak, tampilkan tidak lulus. Bisa kalian lihat contohnya di sini. Nah, jika flowchart persabangan sederhana dengan kondisi lulus atau tidak lulus, tadi kalian bisa lihat di contohnya tadi. Selanjutnya ada materi yang kelima, array dan record. Nah, array adalah struktur data yang menyimpan elemen bertipe sama dalam satu wadah. Elemen diakses menggunakan indeks. Contohnya pada array di Python. Kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya ada record. Record adalah tipe data yang mengelompokkan elemen-elemen dengan tipe yang berbeda menjadi satu kesatuan. Contoh record di Python kalian bisa lihat di sini. Nah, array itu sering digunakan bersama record untuk menyimpan data yang kompleks seperti daftar mahasiswa. Selanjutnya materi yang keenam, eksplorasi array dan klasse. Algoritma pencarian dan pengurutan adalah dua teknik utama yang digunakan pada array. Pertama, pencarian, linear search yang memeriksa elemen satu persatu, dan ada binary search yang membagi array terurut menjadi dua. Contoh linear search bisa kalian lihat di sini. Lalu ada pengurutan, yaitu bubble sort yang mengurutkan elemen dengan membandingkan elemen berdekatan. Selanjutnya ada quick sort yang menggunakan pivot untuk membagi array menjadi dua bagian. Contoh bubble sort bisa kalian lihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketujuh, yaitu prosedur algoritma pemrograman. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa itu prosedur? Prosedur adalah bagian dari program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu tanpa mengembalikan nilai. Lalu apa keuntungannya? Keuntungan menggunakan prosedur adalah kode yang lebih modular, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali. Contoh prosedur algoritma, yaitu seperti mencetak tiket. Nah, untuk scriptnya bisa kalian lihat di sini. Maka dari itu, selanjutnya kita akan memasuki materi yang ke-8 atau materi yang terakhir, yaitu searching dan sorting. Searching adalah proses untuk menemukan data tertentu dalam kumpulan data, dan sedangkan untuk sorting adalah proses untuk mengatur data dalam urutan tertentu. Yang pertama ada searching. Searching memiliki linear search yang cocok untuk data kecil, dan ada binary search yang lebih efisien untuk data terurut. Dan untuk sorting, itu memiliki bubble sort yang mengurutkan elemen dengan membandingkan berurutan. Dan ada merge sort yang membagi data menjadi dua, mengurutkan lalu menggabungkan kembali. Untuk contoh binary search bisa kalian lihat di sini. Nah, kalau kalian masih bingung, saya akan memberikan gambar contoh flowchart sederhana untuk binary search dan bubble sort. Bisa kalian lihat di sini. Demikian pembahasan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami konsep-konsep penting di dalamnya. Terima kasih kepada Bapak Heri Kurniawan MKOM atas bimbingannya selama semester ini, serta teman-teman dari kelompok 1 hingga kelompok 8 yang telah bekerja sama untuk menyusun makalah ini. Dan jika kalian menyukai video ini atau merasa terbantu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe-nya untuk mendukung video edukasi seperti ini. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.